Halo Studio Lovers, siapa yang tidak mengenal dengan Sandiaga Uno? Ia adalah pengusaha muda dan politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Nah, siapa sangka nih Studio Lovers, di balik kesuksesan yang diraih oleh Sandiaga Uno, ternyata pada tahun 1997 ia pernah menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau di PHK. Nah, sejak saat itu ia juga tidak menyerah untuk mencapai cita-citanya menjadi pengusaha. Nah, seperti apakah gurita bisnis Sandiaga Uno saat ini? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, dikenal kaya raya, Sandiaga Salahuddin Uno atau yang akrab dikenal dengan nama Sandiaga Uno, lahir di Rumbai, Pekanbaru, Riau 28 Juni 1969. Ia menikah dengan Nur Asia dan memiliki 3 orang anak. Sandiaga Uno terlahir dari pasangan Mein R. Uno dan Razif Halik Uno. Nah, ayahnya berasal dari Gorontalo Bermarga Uno. Sang ayah adalah karyawan di perusahaan Caltex Provinsi Riau. Namun pada tahun 70-an, sang ayah dipindahkan ke Jakarta. Karena itu ia pun membawa keluarganya untuk ikut pindah. Nah, Sandiaga Uno menempuh pendidikan di SD PKSD, SMP 12 Wijaya Jakarta, dan SMA Pangudi Luhur. Setelah lulus SMA, ia diminta oleh sang ayah melanjutkan pendidikannya ke Amerika Serikat. Akhirnya, ia berhasil diterima di Wichita State University, Kansas. Ia berhasil merampungkan studinya pada tahun 1990 dan meraih predikat cum laude dengan gelar Bachelor of Business Administration. Setelah itu, Sandiaga bekerja di Suma Group. Setahun kemudian, Sandiaga memperoleh beasiswa S2 di George Washington University. Lagi dan lagi nih Studio Lovers, Sandiaga lulus dengan predikat cum laude dengan gelar Master of Business Administration. Usai menempuh studi S2 nih Studio Lovers, Sandiaga bergabung sebagai manajer investasi di Sea Power Asia Investment Limited, Singapura. Nah, pada tahun 1995, Sandiaga Uno memutuskan pindah bekerja ke Kanada di perusahaan NTI Resources Ltd dan langsung diberikan jabatan yang cukup tinggi. Sebagai pribadi intelektual dan punya pengalaman kerja gemilang, tidak heran jika Sandiaga meraih banyak penghargaan. Nah, di antaranya nih, Indonesia Entrepreneur of the Year Enterprise Asia di 2008, 150 orang terkaya versi Globe Asia 2009, orang terkaya ke-37 di Indonesia versi Forbes 2011, orang terkaya ke-63 di Indonesia versi Globe Asia 2012. Nah, karena itu tidak salah jika ia pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sekarang dipercaya oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sekaligus Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf. Nah, Sandiaga dianggap sebagai menteri terkaya di Indonesia. Mengutip laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kekayaan Sandiaga Uno mencapai 10,6 triliun rupiah pada tahun 2021. Sumber kekayaan Sandiaga tentu saja bukan dari gaji yang ia peroleh sebagai menteri ya Studio Lovers, tetapi bersumber dari properti dan saham yang ia miliki. Nah, perusahaan yang dimiliki oleh Sandiaga yang membuatnya kaya raya antara lain PT Mitra Pinastika Mustika Tbk. Nah, perusahaan milik Sandiaga ini Studio Lovers bergerak di sektor otomotif. Perusahaan ini didirikan oleh almarhum William Suryajaya. Memiliki beberapa anak perusahaan seperti Federal Karya Utama, Perusahaan Oli Federal, MPM Motor, Arta Finance, MPM Ren, MPM Distributor, sampai dengan MPM Insurance. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Nah, perusahaan milik Sandiaga ini ia rintis pada tahun 1998 bersama Edwin Suryajaya, anak almarhum William Suryajaya yang sukses membangun PT Astra International. Perusahaan ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan investasi dalam bentuk dana segar ke beberapa perusahaan. Hasilnya, perusahaan holding investasi ini mampu menyumbangkan dividen sebesar 401 miliar rupiah kepada para pemegang saham, di mana Sandiaga memiliki 27,7% saham di perusahaan ini. PT Adaro Energi Tbk. Nah, di tahun 2001, Sandiaga juga memiliki hak milik atas perusahaan ini melalui PT Saratoga Investama Sedaya. PT Adaro Energi ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor tambang batubara paling besar di Indonesia. Awalnya nih Street Lovers, pada tahun 1982, perusahaan tambang ini didirikan oleh sebuah perusahaan asal Spanyol. Namun atas dasar konsorsium perusahaan Australia dan Indonesia, perusahaan ini dapat dibeli sahamnya sebesar 80%. Perusahaan milik Sandiaga ini salah satu yang paling terkenal di Indonesia. PT Providen Argo Tbk. Perusahaan milik Sandiaga Uno selanjutnya nih bergerak di bisnis kelapa sawit. PT Providen Argo sendiri berdiri pada tahun 2006 melalui investasi di PT Saratoga. Nah, kala itu kepemilikan perusahaan Saratoga mencapai 50%, tetapi berkurang menjadi 44,8%. PT Medco Power Indonesia. Nah, Sandiaga juga berinvestasi di PT Medco Power Indonesia yang bergerak di sektor energi. Sandiaga sukses menguasai 50% saham Medco. Perusahaan ini di Street Lovers didirikan oleh Arifin Panigoro pada tahun 1980. Medco Energi dianggap sebagai salah satu perusahaan energi terbesar di Asia. PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk. Nah, Street Lovers yang terakhir nih, perusahaan Sandiaga ini tercatat dan memiliki pertumbuhan yang sangat pesat mencapai 20% tiap tahunnya. Pada tahun 2014, pencapaian perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi ini bisa mencapai 2,7 triliun rupiah dan dianggap sangat membantu pembangunan di Indonesia. Nah, melihat beberapa perusahaan yang dimiliki oleh Sandiaga Uno, gimana? Wajar bukan Street Lovers kalau seorang Sandiaga Uno dijuluki sebagai orang terkaya di Indonesia? Oke deh Street Lovers, itulah informasi tentang gurita bisnis Sandiaga Uno. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye!